Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat bunga rajut seperti ini. Bunga daisy dengan mahkota warna putih. Bagian belakang seperti ini tampilannya. Di sini saya merajut menggunakan benang polyester merek Phoenix. Ini polyester D27 atau helaiannya medium. Saya menyiapkan 3 warna sesuai dengan kebutuhan untuk pembuatan bunga kita. Nah, ini 3 gulung ini kita tidak terlalu banyak memakainya. Yang di hadapan teman-teman ini adalah awalnya benang utuh, dan setelah membuat 1 tangkai bunga daisy, sisanya adalah sekian. Jadi pemakaiannya tidak terlalu banyak ya untuk membuat 1 tangkai bunga daisy-nya. Saya memakai hakpen nomor 5 merek Tulip atau 3 mm ini. Kemudian tentu saja kita membutuhkan kawat. Di sini kawatnya saya memakai 2 ukuran ya. Yang besar ini nomor 16, sedangkan yang kecil ini nomor 20. Kemudian kita juga perlu menyiapkan lem. Di sini kalau tidak punya alat untuk melelehkan bisa memakai korek api. Ini juga nanti dipakai untuk memotong benangnya. Kemudian juga jarum tapestry, stitch marker, lalu jika diperlukan tang kecil untuk memotong atau untuk membantu membengkokkan. Di sini nanti saya untuk memotong kawat itu memakai gunting yang besar. Ups, jatuh. Kemudian kita juga perlu menyiapkan sedikit dakron untuk isian bagian tengah dari bunga. Ya, dakronnya nggak perlu terlalu banyak. Dan untuk variasi lain bunga daisy yang minimalis kecil ini ada di video saya lainnya. Nanti link untuk membuat daisy minimalis ini akan saya cantumkan di description box. Oke teman-teman, sekarang kita akan segera mulai perajutan untuk membuat bunga daisy yang besar ini yang cantik dan mudah perajutannya. Kita awali dengan magic ring. Kemudian round 1 kita buat 6 SC di dalam magic ring. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita tarik ekor benang ini sehingga bagian tengah akan mengecil atau lebih rapat seperti ini. Perajutan kita adalah continuous round, jadi lanjut ke round 2 tanpa membuat slip stitch. Untuk round 2 kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitch kita buat increase atau membuat 2 SC langsung di dalam satu stitchnya. SC pertama, lalu ini SC kedua di stitch yang sama. Pasang stitch marker pada SC pertama, lalu berikutnya buat increase lagi. Begitu seterusnya hingga akhir round 2. Di akhir dari round 2 kita nantinya punya 12 stitch. Lanjut ke round 3, kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 3 nantinya kita punya 18 stitch.
Jadi di stitch pertama kita isi dengan 1 SC. Kemudian di stitch berikutnya kita isi dengan increase. Lagi 1 SC. Kemudian increase. Seperti itu diulang hingga akhir round 3. Pastikan jumlah stitch di akhir round 3 adalah 18. Setelah round 3 selesai, lanjut ke round 4. Di sini kita buat 1 SC terlebih dahulu, kemudian increase. Jangan lupa pasang stitch marker pada SC pertama. Kemudian setelah itu kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase, diulang sebanyak 5 kali saja. 1 2 SC kemudian increase. Lagi 2 SC kemudian increase. Lakukan 5 kali ya. Ini sudah melakukan 1 2, berarti kurang 3 kali lagi. Setelah pengulangan yang kelima, di sini akan ada sisa 1 stitch. Kita isi dengan 1 SC. Jadi di akhir dari round 4 kita punya 24 stitch. Berikutnya untuk round 5 kita akan buat 24 slip stitch di bagian front loop saja, atau FLO itu front loop only. Jadi di sini di setiap stitch, bila teman-teman perhatikan ada tampilan utas-utas ini ya. Yang depan atau yang dekat dengan jempol saya ini adalah front loop. Sedangkan yang di bagian sini ini adalah back loop. Jadi kali ini kita akan merajut hanya melewati 1 loop ini saja, front loop saja. Tapi merajutnya adalah membuat slip stitch. Seperti ini. Setiap front loop kita buat slip stitch. Saya akan tandai slip stitch pertama di sini. Silakan dibuat dulu slip stitchnya di setiap front loop. Setelah selesai membuat slip stitch sampai akhir front loop yang ini ya, kita tandai bagian back loop. Ini untuk memudahkan kita di perajutan berikutnya saja atau di pengerjaan berikutnya. Ini adalah back loop terakhir. Kemudian yang sebelah sini back loop pertama. Oke. Kemudian kita akan potong benang. Lalu rapikan atau sembunyikan ekor benang ini ke bagian belakang. Berikutnya kita akan merajut dengan benang warna putih sebagai mahkota bunganya. Perajutannya adalah pada slip stitch yang sudah kita buat di round 5. Di sini untuk slip stitch kan ada 2 utas juga ya ini. Nah, kita akan merajut di kedua utas ini. Pertama adalah merajut di utas yang depan. Jadi nanti akan ada 2 layer mahkota, begitu ada 2 lapis ya, depan dan belakang. Bisa dimulai dari stitch mana saja. Misalkan di sini begitu ya. Punya saya, ini saya masuk di loop depan dulu. Begini. Kemudian attach benang.
Ini tidak dihitung sebagai chain ya teman-teman. Baru kemudian berikutnya kita buat 11 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita akan menuruni atau merajut melewati chain-chain ini. Kita skip satu chain yang pertama, lalu di chain kedua dari hook, yang di hook tidak dihitung ya, kita bergeser ke kiri 1, 2, jadi mulai dari sini kita buat slip stitch di setiap chain, berarti kita akan buat 10 slip stitch. Barusan sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10. Setelah itu kita buat slip stitch ke loop berikutnya atau stitch berikutnya. Jangan lupa hanya di front loop dulu ya teman-teman. Di sini satu, kemudian satu slip stitch lagi di stitch berikutnya atau loop berikutnya lagi. Jadi kita buat 2 slip stitch. Kemudian kita ulang membuat 10 chain. 1, 2, 3, 4, 5, maaf bukan 10 tapi 11 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tuwaga Padma ya. Ini 11 chain. Kemudian dimulai pada chain kedua dari hook, kita buat 10 slip stitch. Seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali kita buat slip stitch di front loop berikutnya. Ya, ini adalah tempat tadi membuat chain, berarti di sini di sebelahnya ya. Satu, kemudian di stitch berikutnya juga 1 slip stitch. Silahkan diteruskan hingga akhir round. Nah, ini saya sudah sampai di akhir. Di sini akan ada sisa 1 stitch. Disinilah kita membuat slip stitch. Kemudian 1 slip stitch berikutnya adalah di stitch paling pertama. Ini round 1 untuk layer 1 bagian mahkota seperti ini. Ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mahkotanya nanti ya. Kemudian round 2 nya kita akan buat slip stitch di setiap stitch di sini, memutar begitu ya. Jangan lupa di sini tadi awal ini tidak dihitung sebagai apapun ya, yang awal attach benang, berarti di sebelah sini satu, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Nah, bila teman-teman ingat kembali, awal kan kita membuatnya adalah 11 chain, lalu kemudian di sebelah sini kan membuat 10 slip stitch ya. Berarti kan ada satu chain yang paling atas ini, paling puncak sebagai turningnya begitu ya, untuk membelokkan rajutan. Nah, di sini juga akan kita buat satu slip stitch 11 di sini ya. Jadi sesuai dengan awal kita membuat awalnya adalah 11 chain, sekarang kita buat 11 slip stitch. Berikutnya 10 slip stitch harusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang ke-9, kemudian yang ini ke-10. Pas ya, tidak lebih, tidak kurang. Jadi ini 10 plus 1 di ujung, 10 lagi sebelah sini. Jadi 21 sudah kita buat. Lalu di sini ini kan kita buat 2 slip stitch ya di sini. Ini juga masing-masing kita isi dengan 1 slip stitch. Oke. Lalu berikutnya kita sudah membuat slip stitch dari sebelah sini. 1. Ups, bentar, saya perbaiki posisinya. 1, kemudian 2, 3, 4, di sini 5, kemudian 6, 7, 8, 9, kemudian 10, dan di paling ujung hanya 1. Lalu di sini kita slip stitch di loop yang samping ya, yang pinggir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu kemudian 2 slip stitch ini kita juga lakukan slip stitch di sini. Dan begitu seterusnya hingga semua mahkota ini sudah kita buat slip stitch. Ini saya sudah pada helaian mahkota yang terakhir ya, sudah membuat 10 slip stitch sebelah sini. Kemudian jangan lupa untuk tetap membuat 2 slip stitch di sini. 1, kemudian 2. Nah, ini mahkota layer pertama sudah selesai. Untuk lanjut ke layer kedua bisa langsung ya, jadi seperti ini kita arahkan ke belakang untuk lanjut, atau mau potong benang lalu kita mulai di stitch sesuai dengan posisinya nanti, atau langsung seperti ini juga bisa setelah
Selesai bagian layer pertama, lanjut ke layer kedua. Posisi layer kedua bukan pada yang ini ya, yang bawah ini yang ada stitch marker, ini lurusnya ini ya. Ini nanti dipakainya belakangan, sedangkan kita adalah di bagian yang sini. Ini kita nanti merajutnya untuk layer kedua di bagian sini ya. Dari posisi slip stitch, kalau teman-teman masih ingat dari round 5 bagian putih atau kuningnya tengah bunganya ini, itu adalah back loop. Sekarang tadi kita merajutnya adalah di front loop, sekarang akan merajut di back loop ya. Letaknya untuk memulai ini kita akan posisikan nanti supaya si mahkota berada di tengah-tengah, dua mahkota yang di layer 1. Jadi nanti posisinya ada di belakangnya ini. Nah, jadi kita akan memulai posisinya, kita ambil, katakanlah seperti ini ya teman-teman. Kita lihat dari depan. Ini kan ada 2 slip stitch yang di bawah ya, bukan yang 10 ini, tapi yang di bagian bawah ini, 1 2 ini, 1 2 ini. Kita akan merajut di stitch yang ke 1 ini, belakangnya ini. Jadi bisa dibantu dengan jarum seperti ini untuk cek ke belakang. Nah, oke. Berarti kita maaf, kabur, fokusnya kurang di sini. Memulainya ya, ditusuk kemudian ke belakang seperti ini, posisinya di sini ya, diarahkan benang kita ke stitch atau loop yang ini. Saya lepas begini. Lalu kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Mulai di stitch kedua dari hook, yang di hook tidak dihitung. Kita bergeser ke kiri, 1, 2, sini. Mulai kita buat persis polanya. Slip stitch sepanjang chain ini jadi 10 ya. Kemudian setelah selesai membuat 10 slip stitch pada chain, kita buat slip stitch di stitch berikutnya atau loop berikutnya, 1 dan 2. Lalu kembali buat 11 chain dan lakukan persis seperti layer pertama. Jadi nanti setelah selesai membuat ini ya, selesai, lalu lanjut dengan membuat slip stitch di sisi sini hingga sisi sini, kemudian di sini, begitu ya. Jadi nanti kita punya 2 layer mahkota yang sempurna. Totalnya juga 12 untuk mahkota di layer kedua. Oke, silahkan dilanjutkan dulu teman-teman perajutannya hingga selesai untuk layer kedua. Ini saya sudah selesai terakhir ya, membuat slip stitch di sini, kemudian kita potong benang. Kemudian nanti ekor benangnya kita tarik ke bagian belakang, nanti akan disembunyikan di bagian dalam sini. Ini akan saya tarik. Kemudian ini akan saya sembunyikan ya, tarik lagi ke dalam sini. Atau kalau tidak ingin seperti ini, bisa diselipkan bagian sini kemudian dibakar dan ditempelkan begitu ya.
Kalau disembunyikan ke sini juga bisa, nanti dia akan berada di tengah-tengah sini saat bagian ini sudah tertutup. Nah, sementara ini untuk bagian mahkota dan bagian tengah sudah selesai. Kita akan lanjutkan pembuatan bagian-bagian lainnya. Berikutnya kita akan buat bagian kelopak bunga. Di sini saya pakai warna hijau muda. Misalnya teman-teman pakai hijau yang lebih tua atau lebih gelap juga tidak masalah. Di sini untuk round 1 kita buat 6 SC di dalam magic ring ini. Jadi nanti di akhir dari round 1 kita punya 6 stitch. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Kemudian kita tarik ekor benangnya hingga bagian ini merapat. Lalu perajutan kita adalah continuous round, jadi tidak perlu membuat slip stitch di akhir round, langsung rajut di sini. Kita buat 6 increase. Masing-masing stitch diisi dengan increase atau membuat 2 SC di setiap stitchnya. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita punya 12 stitch. Silahkan diteruskan dulu untuk round 2. Lanjut ke round 3, kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 3 kita akan punya 18 stitch. Seperti ini. Setelah 1 SC tadi dilanjutkan di stitch berikutnya dengan increase. Silakan diulangi 5 kali lagi. Setelah selesai round 3, kita lanjut ke round 4. Di sini kita buat 1 SC terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan increase. Pasang stitch marker, jangan lupa pada SC pertama. Dilanjutkan dengan membuat pengulangan 2 SC, 1, 2, kemudian increase, diulang 5 kali saja. Nanti setelah pengulangan yang ke-5 akan ada sisa 1 stitch, di sini akan kita isi dengan 1 SC. Nah ini ya punya saya, sisa 1 stitch diisi dengan 1 SC. Jadi di akhir dari round 4 kita punya 24 stitch. Lalu pada round 5 kita buat 24 SC. Jadi di setiap stitch diisi dengan 1 SC. Silahkan dibuat dulu 1 SC di setiap stitchnya. Sekarang kita lanjutkan untuk round 6. Merajutnya hanya di front loop saja ya teman-teman. Jadi ini untuk memulai round 6, sini kita akan buat slip stitch ke front loop dari stitch pertama di sini. Seperti ini. Kita tandainya di stitch yang terakhir ya. Pasang stitch markernya adalah pada stitch terakhir. Ini stitch pertama kita buat front loop, kita buat slip stitch di bagian front loop maksudnya. Lalu kita buat 6 chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu pada chain kedua dari hook, yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita buat SC 1. Lalu di chain berikutnya 1. Berarti kita buat 2 SC ya. Setelah itu 1 HDC di sini. Setelah HDC kita buat 1 DC di sini di chain berikutnya. Lalu kita buat 1 TR di chain yang terakhir.
Di sini sudah. Setelah itu kita akan skip 3 stitch. 1 2 3. Slip stitch di stitch berikutnya. Ini sudah mengulang pola dari awal, yaitu membuat slip stitch ini ya. Seperti ini. Ini sudah mengulang untuk pengulangan yang kedua ya, slip stitch, kemudian buat 6 chain, 1 2 3 4 5 6. Kemudian pada chain kedua dari hook kita mulai membuat SC 1, kemudian di chain berikutnya satu lagi, 1 2 belajar hitungnya. Kemudian 1 HDC, 1 DC, dan 1 TR. Lalu skip 3, 1 2 3, dan di stitch berikutnya jangan lupa hanya di front loop. Silahkan dilakukan membuat ini hingga akhir round. Ini saya sudah di pengulangan yang ke-6, 1 2 3 4 5 6. Kita akan skip 3 stitch sesuai ya. Di sini 1 2 3, ini yang terakhir adalah di sini ya, stitch terakhir. 1 2 3, kemudian kita slip stitchnya di stitch pertama. Kemudian kita akan potong benang di sini. Sebelum potong benang, tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, baru potong benang. Potong benangnya cukup panjang karena nanti akan kita gunakan untuk menjahit bagian ini ya, menggabungkan bagian kelopak ini dengan bagian mahkota bunga tadi yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi untuk potong benangnya jangan terlalu pendek. Paling tidak, ini kan saya cara saya mengukur seperti ini. Saya lilitkan kurang lebih 2 kali, tapi longgar ya. Jadi potong aja sekian setelah dililitkan. Kita akan jahit nanti setelah menyelesaikan pembuatan bagian daun. Untuk membuat bagian daun, kita akan membutuhkan kawat. Di sini yang dipakai adalah kawat yang ukurannya lebih kecil. Jadi dari satu kawat ini akan kita tekuk seperti ini. Kemudian potong. Saya pakai gunting besar ya. Pakai tang juga bisa. Lalu buat 17 chain. Sini ikut sertakan kawat dalam perajutan kita berikutnya ya, untuk membuat bagian daun. Kita mulai pada chain ketiga dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2 3. Di stitch ini kita akan mulai merajutnya. Kita akan buat 1 DC, di sini, kemudian di stitch atau chain berikutnya juga 1 DC. Begitu seterusnya sampai dengan hampir ujung ya, di bagian ujung saja yang berbeda. Nanti kita akan buat 3 DC di 1 stitch. Setelah DC yang ke-14, di stitch atau di chain yang paling ujung ini kita isi dengan 3 DC. Satu, dua,
kita tekuk. Kemudian rapatkan ya kawatnya ini. Nah, seperti ini supaya tidak terlalu renggang. Tadi baru 2, kemudian 3. Setelah itu buat 1 DC kembali di setiap stitch atau setiap chain. Dengan mengikut sertakan kawat yang satu lagi nih ya, sisi sini. Silahkan dirajut dulu sampai dengan ujung. Ini saya sudah selesai sampai dengan ujung sebelah sini. Kita tandai stitch terakhir kita dengan stitch marker. Kemudian kalau bagian kawat ini kurang rapat, bisa dirapatkan ya dengan cara dipeluntir seperti ini. Nah, ini nanti bisa pakai ujung gunting atau pakai tang kecil gitu ya untuk membantu merapatkan bagian ini begitu. Lalu kita akan buat slip stitch ini ke chain yang 2 chain di awal yang tidak dihitung sebagai apapun ini ya. Begitu pula dengan slip stitchnya, tidak dihitung sebagai apapun. Ini hanya untuk membantu perpindahan posisi. Kemudian kita akan buat slip stitch di DC pertama kita di sini. Ini sudah masuk di pola. Kalau yang untuk slip stitch di DC adalah awal dari round 2. Jadi slip stitch pada DC pertama, kemudian 1 chain. Slip stitch pada DC kedua, lalu 1 chain. Begitu saja polanya, hanya membuat slip stitch kemudian plus 1 chain, slip stitch plus 1 chain. Silahkan diteruskan hingga stitch terakhir, ini yang ditandai dengan stitch marker biru. Nah, ini punya saya sudah di stitch terakhir. Jadi di sini 1 slip stitch, kemudian 1 chain, dan hanya tinggal melanjutkan membuat slip stitch saja ya di sisi sini. Kemudian nah, ini agak susah karena sebelumnya adalah slip stitch. Nah, untuk mengakhiri ini kita tarik ya hingga loopnya melewati kawat kita seperti ini, kemudian tarik aja seperti ini ya. Nah, lalu berikutnya kita akan lilitkan benang kita ini ke sisa kawat, dan supaya bagian ini lebih terjaga posisinya, kita akan beri sedikit lem. Karena saya tidak ada alat untuk memanaskan lemnya, jadi saya pakai korek api seperti ini, dilelehkan, beri sedikit lem di sini, lalu lilit benang. Seperti ini. Teruskan sampai tertutup rapat oleh lilitan benangnya. Untuk mengakhiri lilitan ini, potong benang ya. Kemudian buat
semacam simpul seperti ini, lalu masukkan benangnya dan tarik ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kemudian kita potong lagi supaya lebih rapi. Nah, seperti ini ya. Hasil rajutan kita untuk bagian bunganya adalah seperti ini belakang, ini depan. Sampai dengan saat ini kita sudah memiliki bagian-bagian ini ya. Jadi sekarang kita akan gabung supaya menjadi bunga utuh. Begitu. Nah, di sini ini bagian kelopaknya. Ini kita akan pasang kawat yang besar sekarang ya. Kita pakai kawat yang besar. Nanti akan dimasukkan melalui lubang ini, begitu ya. Ini kawatnya besar sehingga dia kuat, kaku, cukup kokoh untuk menyangga bunganya yang besar. Maaf ya, keliru, hampir keliru ngomong boneka, padahal ini kita bikin bunga, begitu. Oke, di sini kawatnya salah satu ujung akan kita tekuk supaya dia tertahan di bagian ini, tidak mudah lepas, begitu ya. Ini punya saya sudah saya lengkungkan seperti ini. Kemudian ini kan bisa dikatakan masih tegak ya, dan ini akan kita bengkokkan ke salah satu sisi seperti ini, sehingga bentuknya seperti ini, dan nanti dia akan lebih kuat tertahan di bagian ini. Jadi ini seperti ini. Nah ya, posisinya seperti ini nanti. Oke, sudah. Berikutnya adalah menjahit bagian ini, menyatukan bagian ini dengan bagian atas bunga. Kita akan menjahit di loop-loop yang tersisa ini. Ini jumlahnya 24, ini jumlahnya juga 24. Dan saat penjahitan nanti sambil diisi dengan dakron ya untuk bagian ini. Jadi nanti bagian ini penuh diisi dakron, begitu. Oke, sekarang kita mulai penjahitannya. Bebas dari stitch mana aja, tapi saya akan memulai dari stitch yang ada stitch marker oranye ya, maaf. Nah, ini kita akan satukan loop yang back loop dengan yang ini ya. Ini, ups, maaf ya, ada suara gesekan kawat ke meja saya, jadi ada srek begitu. Oke, lanjut jahit satu persatu. Silahkan diteruskan nanti sambil diisi dengan dakron ya. Ketika sudah mulai semakin merapat atau sudah semakin banyak stitch yang dijahit, begitu, dan isinya adalah sampai dengan penuh, jadi tidak kosong ya bagian tengah sini. Ini punya saya sudah saya jahit selesai rapat ya. Untuk mengakhiri, ini kan masih ada sisa benang, jadi bisa kita pakai untuk diselip-selipkan begitu ke bagian ini. Beberapa kali sehingga tidak khawatir dia terlepas. Nah, karena itu memang kenapa saat awal saya memotong benangnya cukup panjang, karena akan kita pakai untuk memperkuat ini ya,
bagian ekor supaya tidak mudah lepas. Oh, dirasa sudah cukup kuat ya, udah beberapa kali ditusuk-tusukkan begini. Bisa potong benang. Kemudian sembunyikan atau dorong seperti ini. Nah, oke, hasilnya seperti ini ya, bunganya, tampilan depan, belakang. Berikutnya kita akan lilitkan benang di sini. Dan nanti sambil mengikut sertakan daun ya. Untuk daun bisa lebih dari satu. Sebelum memulai pelilitannya, kita akan beri sedikit lem di bagian sini supaya benang yang dililitkan ini tidak terlepas begitu ya. Jadi saya panaskan dulu atau saya lelehkan sedikit gitu. Kemudian di sini kita beri dan lilit benangnya. Ini punya saya sudah cukup banyak atau cukup panjang yang sudah dililit. Kemudian saya akan ikut sertakan bagian daun. Ini patokannya kalau punya saya, ketika diposisikan seperti ini, bagian daun persis berada di dekat pangkal. Nah, seperti ini ya. Dia akan saya ikut sertakan ini, lilit bareng gitu ya. Dan untuk mengakhiri lilitannya, ini beri sedikit lem di bagian yang pangkal ini. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita buat simpul seperti ini dulu. Ya, ini dibuat lengkung seperti ini, lalu masukkan ekor benangnya ke sini. Dan potong benang. Ini karena saya benang polyester, pakai korek. Kemudian tempelkan seperti ini. Dan sudah selesai assemblingnya atau finishing pembuatan bunganya. Dan seperti inilah hasil rajutan kita kali ini, bunga daisy-nya ya. Bagian belakang seperti ini, bagian depan tampilannya seperti ini, daun, tangkai sudah dililit dengan benang warna hijaunya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa lagi. See you.